Halo teman-teman semuanya, apa kabar sahabat lingkungan? Kembali lagi di channel Sahabat Lingkungan yang membahas tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang menjadi penunjang hidup kita. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang visi misi TPS 3R, kemudian produk-produk TPS 3R, dan yang paling penting adalah macam-macam sampah dan bagaimana mengolah sampah agar bermanfaat untuk lingkungan kita. Ayo, mulai. Oke teman-teman semua, sekarang kita menuju ke TPS 3R. Kita akan mengulik lagi apa itu TPS 3R, kemudian produk-produknya, macam-macam sampah, dan yang pasti apa visi misi dari TPS 3R ini. Inilah suasana TPS 3R. Oke, ketemu lagi dengan Pak Tafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tafan. Apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah perjalanan ke sini cukup lancar tadi, cuacanya juga cerah, sangat bersahabat sekali ya. Biasanya hujan. Biasanya Bogor ini musim hujan ya, musim akhir-akhir ini tiap hari hujan. Hari ini tidak hujan. Alhamdulillah. Jadi langsung Bisa syuting ya. syuting. Kita dan yang kemarin ya. Kemarin kan belum selesai ya Pak. Oke. Ya, Pak Taman lagi apa nih sekarang nih? Saya lagi melihat produk kita nih, produk. Oh, ini salah satu produknya Pak ya? Ini namanya Maggot. Oh, Maggot. Baik. Oh, Maggot itu apa nanti di season selanjutnya Pak ya? Betul. Oke. Kita bahas tuntas tentang Maggot. Oke. Sebelum ke produknya nih Pak, saya mau tanya sih, kemarin kan belum selesai nih. Betul. Nah, apa sih visi dan misi dari TPS 3R ini apa Pak? Baik. Jadi gini Mas Arya, untuk visi dan misi TPS 3R yaitu dari yang paling tinggi adalah penurunan tingkat residu atau tingkat sampah. Dimana kalau kita katakan residu itu adalah sampah yang tidak dapat diolah kan ya Mas Arya ya. Iya. Nah, visinya yaitu kita adalah kesadaran dari warga atau masyarakat secara keseluruhan bahwa sampah itu yang pertama bukannya ancaman tapi bisa menyebabkan berkah. Kemudian sampah itu memang harus diperlakukan secara baik sesuai dengan golongannya masing-masing, karena nanti kita mengenal adanya sampah organik, ada sampah anorganik, ada residu. Secara keseluruhan mereka semuanya punya treatment khusus ya untuk supaya bisa di treatment atau dirubah sehingga bisa dimanfaatkan. Tapi memang ini terkait dengan teknologi. Itu yang namanya visi. Kemudian masalah misi adalah cara kerja. Cara kerja gimana supaya masalah persampahan kali ini bisa terselesaikan. Nah, misi ini biasanya untuk kami para KSM yang diamanati oleh pemerintah. Jadi dengan cara apa? Kita mengadakan penyuluhan kepada warga pelayanan kita. Bahkan kalau kita juga bisa mengadakan event bahwasannya pemilihan sampah itu sangat berdampak, sangat signifikan, karena dimana jika warga memilah dari sumbernya yaitu dari rumah tangga, itu akan berdampak sangat tinggi ya untuk kinerja baik teman-teman yang ada di pemilihan maupun kita gitu, untuk kesehatan kita. Bahwasannya ini tuh sampah yang bisa digunakan atau tidak, kemudian golongannya itu ada yang organik, ada yang anorganik, dan ada yang residu. Jadi dengan cara apa kita memberikan edukasi kepada warga sehingga warga dapat memilahnya, menggolongkannya sesuai dengan golongan. Kemudian dia salurkan atau buang ke tempat pengolahan sampah 3R ini. Jadi gitu, Mas Arya. Masyarakat ini jadi mengerti ya. Betul. Bahwa sampah itu bukan ancaman. Betul. Tapi sampah itu bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Bisa dipilah-pilih dengan baik. Betul. Bukan menjadi bencana tapi malah menjadi insya Allah jadi berkah buat kita semua. Dan ini bisa menjadikan, balik lagi ke kita ya, kalau kita memperlakukan sesuatu hal yang baik walaupun kelihatannya itu tidak baik, itu akan balik lagi ke kita menjadi suatu hal yang baik. Seperti sampah
yang tadinya bau, kalau kita treatment dengan baik, dengan dengan beberapa metode atau perlakuan, kan menjadikan hal yang baik seperti kompos dan lain-lain. Dan itu memberikan value. Yang kita bicarakan value itu bisa bentuknya outcome, pendapatan penghasilan atau yang lain. Baik, menarik sekali Pak. Itu visi dan misi bagaimana kita menyadarkan masyarakat, tujuan dibentuknya TPS 3R ini untuk apa ya Pak. Nah, di sini teman-teman semuanya kemarin sudah belajar dan hari belajar pasti penasaran banget nih. Apa aja sih produk dari TPS 3R? Tapi sebelum ke produk Pak, masih banyak nih kemungkinan yang belum tahu. Apa saja sih sampah organik, sampah anorganik, dan bentuk sampahnya seperti apa gitu kan? Nanti bisa dibuat apa? Itu kan pasti mereka bertanya-tanya. Mereka juga punya sampah di rumah, harus seperti apakan, harus diolah seperti apa. Itu Pak, bisa dijelaskan Pak? Baik, saya akan jelaskan sambil kita keliling-keliling. Oke. Sip. Baik. Kalau kita lihat ini Mas Arya, ini adalah golongan sampah organik. Coba kita lihat di sini. Kebetulan ini tekniknya adalah teknik maggot. Kita menggunakan makhluk hidup untuk menghancurkan sampah organik ini. Jadi sampah-sampah yang dari warga, dari masyarakat itu berupa sayuran atau sisa-sisa makanan itu bisa langsung kita olah dalam bentuk teknik maggot ini. Ada juga yang dinamakan dengan komposter. Nah, kita menggunakan teknik bata terawang. Di sini ada teknik baru kita, bata terawang plus maggot. Kita namakan bagot. Bata terawang maggot. Kalau jadi ini murni bata terawang. Prinsipnya adalah bahwasanya proses pembuatan sampah organik menjadi kompos itu membutuhkan bantuan mikroorganisme, bakteri dan yaitu bakteri pembusuk yang dihasilkan dari proses pembusukan. Nah, sampah yang kita peroleh seperti yang tadi itu dimasukkan ke dalam bentuk bak seperti ini. Seperti ini, Mas Arya. Boleh. Nah, ini bentuknya. Setelah dimasukkan, kemudian kita siram IM4. IM4 itu semacam enzim atau tambahan untuk dalam proses pembusukan. Dan IM4 itu juga terdiri dari beberapa bakteri yang berfungsi untuk pembusukan. Setelah itu ditimbun atau dikeram selama kurang lebih 15 hari sampai posisi membusuk. Hariannya kita juga memberikan tambahan angin tambahan sirkulasi udara, dimana fungsinya yaitu supaya kalau kita dalam pembentukan kompos itu kan ada temperatur. Ini fungsinya adalah menetralkan atau menstabilkan temperatur supaya kompos itu tidak terlalu matang, tidak terlalu masuk dalam kondisi ideal pembentukan kompos. Nah, ini harus diaktifkan selama kurang lebih 10 menit dalam 1 hari. Itu Mas. Itu adalah teknik pembuatan kompos. Kemudian juga salah satu metode penanggulangan sampah organik yang ada di TPS kita kali ini selain maggot. Sangat bermanfaat lagi ilmunya Pak. Itu kan tadi proses pembentukannya dari sampah dimasukkan ke dalam bak, kemudian ditambah dengan angin, berapa hari prosesnya, berapa hari ditimbun, itu ada prosesnya. Boleh nggak sih dari hasil proses itu kita lihat? Boleh. Nah, ini adalah bagian dari kompos kompos dari bata terawang yang belum kita olah lagi. Jadi karena memang kita ada beberapa job yang pending, jadi sementara sebelum mereka dicacah lagi dengan mesin pencacah yang ada di sini, ada di bagian sini mesin pencacahnya kita masih simpan. Dan sini mesin pengayak Itu mesin pengayak. Di sebelah sana ada mesin pencacah. Dia akan dicacah, kemudian diayak, kemudian nanti produknya ada di kantor KSM. Di kantor. Nanti kita lihat ke sana Pak ya, produk dari kompos ini ya. Betul. Nah, kemudian manfaat kompos ini apa gitu ya. Betul. Ada lagi satu produk dari maggot. Maggot ini nanti akan menghasilkan sisa makanan dari dia sisa makanan dan residu lah. Bisa dilihat apa itu maggot Pak? Maggot itu semacam sebenarnya
belatung ya, belatung. Tapi dia sebenarnya dari golongan bukannya lalat hijau, tapi dia dari lalat yang dulunya mungkin untuk penyerbukan kelapa sawit seperti ini. Iya, iya, iya. Nah ini dia memakan organik yang berasal dari sampah rumah tangga. Oke, nanti kita bahas lagi untuk yang Baik, itu Pak. betul. Oke. Kita lebih bahas mendetail tentang maggot, produk yang dihasilkan oleh maggot. Oke, terima kasih. Sekarang kita menuju produk kompos ya Pak ya. Siap. Dan manfaatnya untuk apa saja kompos ini. betul, Oke. betul. Terima kasih, kita menuju ke sana Pak. Oke. Baik. Oke Mas, kita masuk aja, kita lihat. Oke, kita mau kompos produknya kompos ya. ya. Siap. Nah, kita nih sudah banyak waiting list. Karena sekitar 667 kilo dan kita Masya masih Allah. bisa produksi baru 300. Alhamdulillah, keinginan warga untuk memiliki produk kita banyak. Alhamdulillah. Produk ini kita yang cuma sedikit aja yang ya dibilang display lah ya atau contoh. Nah ini coba kalau kita lihat ini, kita amati di sini hasil komposnya seperti ini. Dan ini bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai di tanaman, baik itu tanaman buah atau sayur atau lainnya gitu. ini tanpa kimia Pak ya. Tanpa kimia dan bagus sekali. Bagus sekali. Ya, nanti Mas akan bisa lihat lagi produk kita semacam ini, hasil residu dari maggot. Dan itu adalah pupuk super. Karena di situ adalah hasil residu dari maggot. Sama seperti ini tapi kandungan Nutrisinya? kimianya dan nutrisinya lebih besar. Mungkin itu saja Mas. Oke Pak, terima kasih. Siap. Kita sudah dikasih tahu pupuknya dan Iya. manfaatnya, dan Iya. ini sangat dicari oleh orang Pak ya. Betul. Karena ini pupuk ini cepat, Pupuk padat ya. pupuk padat, subur tanamannya. Ya, betul. Yang pasti ini tidak ada bahan kimianya Pak ya. Betul untuk saat ini. Oke Pak, terima kasih. Terima Ini kasih. produknya hari Siap. ini kita sudah ngobrol banyak, Iya. sudah ke detailnya, bahkan sudah produknya dikasih Iya, tahu. betul. Iya. Jadi teman-teman di rumah bisa mempraktekannya juga Iya, Pak ya. silakan, Bisa bisa manfaatkan sampahnya juga. Atau jika butuh pertanyaan bisa konsultasi kita, Oh, nanti kita bisa meeting gitu, gimana ya, cara ya, buat pupuk. Pak, boleh Pak tipsnya untuk warga-warga di rumah yang punya sampah. Jika punya sampah berlebihan, kita minta tolong juga nanti sampah sebelum dikirim ke TPS 3R itu untuk bisa dipilah sesuai dengan golongannya. Ya, baik itu sampah organik, anorganik ataupun residu. Karena kenapa Pak? Karena itu akan mempermudah kita dalam proses pemilahan. Kita masukkan golongan-golongannya. Dan kalau tercampur antara organik dan anorganik, biasanya itu sudah kotor dan sudah tidak bisa dipakai. Biasanya kita terjadi penumpukan residu. Begitu. Oke. Jadi mudah-mudahan kesadaran pemilihan dari sumbernya dari rumah tangga itu semakin meningkat. Meskipun di lingkungannya itu tidak ada TPS, bisa kasih tahu caranya. Betul. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk lingkungan warga yang di luar kita, di luar pelayanan kita, untuk kesadaran melakukan pemilahan yang memang harus dilakukan oleh setiap warga. Demi apa? Demi kenyamanan kita bersama. Baik Pak, terima kasih sekali. Baik. Jadi teman-teman semuanya, tadi Ya. kita sudah ngobrol, Siap. sudah mengetahui dan sudah dikasih tips oleh Pak Taufan bagaimana cara mengolah sampah, Ya. baik yang ada TPS-nya di lingkungan atau yang tidak ada TPS-nya di lingkungan, di rumah sampahnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul. Baik, betul Pak ya? Dan jangan khawatir, apapun yang kita lakukan demi lingkungan itu akan balik ke kita. Insya Allah dengan usaha kita bersama, kita bisa mewujudkan lingkungan kita jauh lebih baik, jauh lebih bersih dan nyaman. Oke Pak, terima kasih. Seperti biasa sebelum saya tutup video ini, Baik. ada salam dari kita, yaitu salam Salam sahabat sahabat lingkungan 3R.